everyone, I am Vivian Kesadabi from 9 Room 8, the group leader of Group 3, which consists of 9 people, namely Akila Salsabila, Radit Laskar, Dana Azalia, Talita Alia, Redi Ramadhani, Dimas Raditya, Sheila Anggraini, Alianur, and myself. Saya akan menjelaskan tentang definisi pencemaran lingkungan. Ini adalah contoh pencemaran lingkungan. Environmental pollution is a condition where the natural environment is disturbed or polluted by dangerous substances, which are produced by human and natural activities. This can occur in a variety of ways, including air pollution, water pollution, land pollution, and noise. Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan keseimbangan alam secara keseluruh. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan alam. Beberapa penyebab utama mencakup industri, transportasi, pertanian, limbah, domestik, kegiatan pertambangan, dan kejadian alam. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya Kilo Salsabila Hidayat. Di sini saya akan membahas tentang limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Look at this, the picture. This household waste and this is agriculture waste. Even though are the same waste, they are waste from different origins. Limbah rumah tangga asalnya dari kegiatan rumah tangga. Sampah-sampah seperti organik dan anorganik salah satu contoh limbah rumah tangga. Biasanya sampah-sampah itu akan terbawa air got, parit, atau arus air, dan akan terbawa menuju aliran sungai. Maka terbentuklah pencemaran air karena limbah rumah tangga. Sedangkan limbah pertanian asalnya dari bahan-bahan kegiatan pertanian, seperti memberikan pupuk anorganik dan pestisida secara terus-menerus, dan akhirnya mengakibatkan pertumbuhan gulma air seperti eceng gondok dan algae. Peristiwa ini dinamakan eutrofikasi dan terjadilah pencemaran lingkungan karena limbah pertanian. Sekian dari pembahasan saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Radit Laskar Pradipta. Mencerna air suatu perubahan keadaan di suatu tempat, kampungan. Air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Akibat aktivitas manusia. Let's look at this, the picture. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, water pollution is the entry or incursion of living creature substances, energy, and or other component into water by human activities, so that the quality of the water after decrease to a certain limit which cause the water no longer be useful according to its standard proposal. Berikut sumber-sumber pencernaan air. 1. Limbah industri. 2. Penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu. 3. Limbah pertanian. 4. Limbah pengolahan kayu. 5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. 6. Rumah tangga. Limbah cair seperti sisa mandi. Sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu, baterai. Sampah cair seperti deterjen dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Air dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan biodata air di dalamnya. Biota air termasuk ikan, makhluk retnik, dan tanaman air bisa terpapar bahan kimia yang berbahaya, menyebabkan kematian massal, atau pengurangan populasi yang signifikan. Limbah industri adalah limbah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia. Sekian dari saya, Radit Laskar Pradipta.
Ya, dan Azalia, karena hari ini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran udara. Do you know if the air we breathe every day consists of several air substances and gases, namely 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% water vapor with the remainder carbon dioxide. Namun, komposisi tersebut dapat berubah akibat dari pencemaran udara yang terjadi di sekitar kita. Penurunan kualitas udara karena maksudnya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan juga aktivitas alam. Penyebab yang sering kita jumpai dari pencemaran udara yang terjadi di sekitar kita bisa berupa asap dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik industri, dan juga asap dari kebakaran hutan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Talita Subagia dan saya akan membahas tentang pencemaran udara dan dampaknya. Pencemaran udara itu sendiri dapat terjadi karena masuknya zat-zat berbahaya atau yang biasa disebut sebagai polusi masuk ke lapisan udara bumi atau di atmosfer. Dampak dari keberadaan polusi ini sangat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. The impact is a decrease in air quality that causes respiratory problems like asthma, lung cancer, shortness of breath, and coughing. It can also disrupt the ecosystem like damaging plants and animals and so on. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Halo, saya Lady. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran tanah dan dampaknya. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Pollution can occur due to human and natural factors and can cover the surface area of the soil to the subsurface layer, becoming a serious problem as it can cause damage to ecosystem and human health, serta dapat memengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman yang berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Semua, saya Dimas Raditya Pratama akan membahas penyebab pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah sebagian besar ialah limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah industri, dan kebakaran hutan. Pencemaran tanah yang diakibatkan beberapa penyebab yang sudah saya sebutkan di atas akan berdampak langsung mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah, dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian saya. Saya Anggreni Seninggung. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. There are many efforts to prevent environmental pollution such as preventing water pollution, namely mengolah limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah, kolam stabilisasi atau instalasi pengolahan air limbah IPAL. Membuat tangki resapan untuk menampung dan mengolah limbah rumah tangga. Memilih sampo, sabun mandi atau deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. And also how to overcome air pollution, namely melakukan reboisasi atau pinggir jalan sebagai penetrasi pencemaran udara. There are actually a lot of ways to prevent environmental pollution, but the rest will be explained by my friend. Thank you. Saya Aliano Ajijah. Di sini saya ingin menjelaskan materi usaha-usaha pencemaran lingkungan. There are various efforts we can make to prevent environmental pollution around us. Usaha untuk mengatasi pencemaran udara seperti program pengendalian pencemaran udara yang disebut Program Langit Biru atau PLB yang dicanangkan pada Agustus 1996. Program ini memiliki upaya seperti membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak, memperkecil kandungan PB timbal dalam bensin dan menekan rasio laju pertambahan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin atau solar. Usaha untuk mencegah pencemaran tanah seperti mengurangi bahan pencemaran dari sumbernya, misal dengan menerapkan prinsip 5R dan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri terutama yang mengandung zat-zat kimia. Sekian presentasi kami, terima kasih.